nama pasangan kami adalah Ridho, singkatan dari Ridwan Suswono. Kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan, dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November. Kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya. Saya hanya minta doa semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan. Insya Allah kehidupan kita makin hari akan lebih baik. Masyarakat Jawa Timur makin hari akan makin makmur. Pemirsa, perhelatan Pilkada 2024 ini sudah dimulai. Calon kepala daerah siap berlaga. Sementara Jakarta saat ini masih menunggu akankah Anies Baswedan bisa berlaga atau ketinggalan kereta atau malah naik kereta cepat menuju Jawa Barat. Masih adakah manuver politik dan kejutan di detik-detik terakhir pendaftaran malam ini yang tinggal beberapa jam lagi? Bersama saya Anisha Dasuki, inilah interupsi orang dekat Jokowi. Dipilih Megawati, Anies kemana? Baik pemirsa, sudah ada narasumber bersama kami malam hari ini yang ada di studio maupun yang bergabung melalui sambungan Zoom. Di sebelah kanan saya ada Mbak Huriah, Direktur Eksekutif Puskapol UI. Selamat malam Mbak Huriah. Sebelahnya ada Mas Iwan Tarigan, Koordinator Relawan Anies Baswedan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Anissa. Di sebelah kiri saya ada Bapak Mardhani Alisera, politisi Pakai As. Dan selamat malam Pak Mardhani. Dan kami masih menunggu Pak Dave Laksono. Politisi Golkar sudah bergabung bersama kami di sambungan Zoom. Ada Gus Romli bergabung bersama kami. Guntur Romli bergabung bersama kami, politisi dari PDI Perjuangan. Saya ke Mas Guntur dulu kali ya. Jadi Mas Guntur di mana? Di Jakarta apa di Bandung? Lagi di Surabaya. Oh, di Surabaya. Yang menuju ke Bandung itu Pak Anies. Insya Allah. Insya Allah. Jadi akan daftar malam ini? Jadi kita masih nunggu kejutan, Mbak. Barusan saya juga mencari informasi ke DPP. Belum ada nama yang diputuskan, tapi kami akan pastikan PDI Perjuangan akan mendaftar di menit-menit terakhir. Pasti ada calon dari PDI Perjuangan di Jawa Barat, pasti. Tapi namanya belum ada. Yang beredar santer adalah Anies Baswedan dan Ono Surono. Ya, Kang Ono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, memang sudah santer Mas Ono kampanyekan, sudah sosialisasi, tapi namanya pasangannya yang lain belum ada itu, Mbak. Belum. Tapi kan Pak Anies sudah menuju ke Bandung nih, Mas Guntur. Katanya gitu. Tapi saya nggak tahu, saya kan di Surabaya. Masa? Oke, kita langsung panggilkan saja, sudah bergabung bersama kami Bapak Dave Laksono. Silakan. Di sebelahnya Pak Mardhani. Halo, apa kabar Mas? Kalau gitu, saya langsung ke Mas Iwan deh. Mas Iwan ini sebagai dalam tanda kutip orangnya Pak Anies, ini lagi di Bandung sekarang. Naik bus katanya, biar cepat. Jadi Mbak Anissa, supaya kita juga ada deg-degsernya gitu ya. Deg-degser. Jadi waktunya tinggal berapa nih? 8, 9, 5 jam ya? Ya kita lihat aja. Ya, tinggal jam 11.59. Berarti 5 jam ya? Jadi kita lihat aja perkembangannya. Ya, nanti kalau sudah diinfokan, telepon lagi saya. Benar, tanya Cak Guntur. Nah itu saya ke Mas Guntur. Jadi menuju Bandung atau menuju Jakarta ya ini nanti kita berikan lagi informasinya. Kalau Cak Guntur sudah informasikan saya ngikut gitu kan. Tapi kalau belum saya belum bisa juga sampaikan. Saya pengen ke Mas Guntur lagi. Lagi. Kenapa di Jakarta nggak jebol? Kata Bu Mega mau nurut nggak ya? Emang ada yang nggak nurutnya gitu? Emang apa yang ditakutkan sebenarnya? Apakah Bu Mega takut dihianati lagi atau gimana?
Oh enggak. Menurut kami itu kan Mas Pramono Anung sudah tokoh yang paling layak ya untuk dimajukan di Jakarta. Beliau kader partai yang senior, pengalamannya luar biasa, kemudian resistensinya hampir tidak ada. Mas Pramono Anung itu bisa diterima di pengikutnya Pak Jokowi, di pengikutnya Pak Prabowo, dan juga di pendukungnya Pak Ahok. Dan saya kira juga pendukung Mas Anies akan mendukung Mas Pram. Nah, itu Jadi dia. dari sisi kader itu. Mas Guntur, itu dia yang jadi pertanyaan. Pak Pramono Anung selama ini selalu berada di belakangnya Pak Jokowi. Hampir di setiap event selalu ada Mas Pram di situ. Kenapa pilih orang yang dekat dengan Jokowi? Berarti tidak hanya dekat dengan Jokowi, Mbak. Mas Pram ini kan 27 tahun bersama Ibu Mega. ya. Dengan Pak Jokowi baru 9 tahun. Beliau juga adalah Menteri Sekretaris Kabinet, yang artinya tahu semua rahasia, secret para menteri-menteri, termasuk Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Jadi beliau juga punya komunikasi hubungan yang baik dengan semua menteri dan juga kepada Pak Prabowo. Jadi, tapi menurut saya bukan faktor itu ya, bukan faktor utama ketika ditunjuk oleh Ibu Mega. Yang jelas Ibu Mega ketika menunjuk Mas Pram itu berdaulat, dia tidak bisa diintervensi karena alasan-alasan beliau sebagai kader senior partai yang luar biasa, diberikan apresiasi untuk maju di Pilkada DKI, juga punya background pengalaman yang luar biasa di legislatif, memimpin partai sebagai sekjen partai, kemudian juga sekarang menjadi menteri dalam kabinet Pak Jokowi. Pertimbangan-pertimbangan itu ya yang menjadi alasan kuat bagi Ibu Mega sebagai ketua umum kami untuk memilih Mas Pram. Mas Guntur, sebenarnya apakah memang ada upaya untuk menjembatani lagi hubungan dengan Pak Jokowi? Dengan memilih Kalau Mas Pram? kita melihat, nah ini yang menurut saya menarik, Mbak. Jadi sekarang saya melihat Mas Pramono ini kan sudah menjadi media darling karena banyak asumsi-asumsi yang dilekatkan kepada Mas Pram. Ini menarik ya. Hampir menurut saya, ya mohon maaf, kalau kita lihat di media sekarang nggak ada yang ngomongin Ridwan Kamil. Yang diomongin adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Khususnya Mas Pram, dengan asumsi-asumsi, misalnya kalau karena beliau dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, dekat dengan Ibu Mega, akhirnya kan ada asumsi-asumsi seakan menjadi jembatan di antara tokoh-tokoh. Nah itu berarti ingin menjembatani komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Enggak, saya ingin menyampaikan ini kan asumsi yang muncul di publik, itu enggak ada masalah. Ya, publik juga tidak bisa mengingkari asumsi tersebut, tapi kalau kita bicara soal alasan utama pemilihan Mas Pramono Anung, ya saya sampaikan tadi, beliau adalah kader senior partai yang humble, yang santun, yang humoris, mampu membawakan suasana yang luar biasa. Jadi seperti reward gitu maksudnya Mas Guntur? Reward ya, sebagai kader berprestasi? Kader partai, betul. Sebagai kader partai dan juga bisa menjembatani dan ya ini berarti lagi ada upaya rekonsiliasi ya Mas Guntur ya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Oh itu kira tidak bisa mengatakan seperti itu Mbak. Karena ini kan konteksnya adalah Pilkada DKI. Soal bagaimana posisi PD Perjuangan apakah di dalam kabinet atau di luar kabinet itu hak prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Kalau Ibu Mega sendiri dengan Presiden tidak masalah Mbak. Sebagai Presiden Republik Indonesia dan beliau ada ketua umum. Tapi sebagai partai, personal Pak Jokowi lagi ada masalah memang? Ya kalau sebagai kader yang kita lihat ya luar biasa ya. Bagaimana perlakuan Pak Jokowi kepada Ibu yang melahirkan tokoh politik yang namanya Pak Jokowi. Oke, Mas Guntur, satu yang menjadi pertanyaan besar masyarakat, mengapa Mas Pram yang tidak ada namanya sama sekali di radar survei bisa mengalahkan Pak Anies yang surveinya nomor 1? Ya kalau saya melihat itu bisa ditanyakan ke tukang survei Mbak. Karena Mas Pram ini sudah jauh-jauh hari disebut oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto, bersama nama yang lain seperti Ibu Risma, kemudian Mas Hendra Prihadi yang sekarang mendampingi Pak Andika di Jawa Tengah, termasuk juga ada nama Pak Anies dan sebagainya. Nah, cuma kenapa yang dipilih adalah Mas Pramono Anung ya, selain juga ini adalah hak prerogatif Ketua Umum, saya kira alasan-alasan beliau sebagai kader senior partai dan juga yang prestasi itu alasan utamanya. Baik, saya ke Pak Mardhani. Pak Mardhani sebagai bestie banget tadinya sama Pak Anies. Melihat Pak Anies pakai baju merah tuh gimana perasaannya gitu? 2 kali loh ketemu. Yang kedua pakai baju merah loh. Mas Anies dimanapun tetap sahabat.
Oke. Baju boleh beda tapi persahabatan tetap jalan. Dan mendoakan yang terbaik buat Mas Anies Baswedan. Mantap. Kami semua menduga, masyarakat menduga bahwa PKS akan kembali mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI. Mengapa akhirnya memilih bergabung dengan Kim Plus? Kalau penjelasan panjangnya Sempat memberikan rekomendasi itu walaupun akhirnya ke Demokrat. bukan cuma rekomendasi, bahkan sudah menyebut singkatan aman kan, Anies Baswedan Sohibul Iman. Ya. Tetapi memang dinamika politiknya berlangsung demikian menarik. Akhirnya ternyata PKS memutuskan membersamai Ridwan Kamil. Apa yang nggak deal sebenarnya Pak Mardhani? Waktu itu kan memang masih ada hambatan 20% syarat. Ya. Kami cuma 18 kursi, Mas Anies, ayo cari 4 kursi. Nah, hampir sebulan lebih kami hargai Mas Anies berjuang keras, tapi mungkin kebiasaan kita memang injury time. Nah, sementara saat yang sama PKS ingin segera ada langkah-langkah yang lebih sistematis. Sehingga tawaran dari teman-teman Kim, jadi si 4 kursinya itu ditugaskan ke Pak Anies untuk mencari sisa 4 kursi itu. Iya, kan memang kita ingin bersama gitu. Kalau PKS yang ketuk pintu, PKS sudah ngasih 18. Oke. Pokoknya hubungannya baik, pisahnya juga baik-baik kok. Oke, pisahnya baik-baik. Tapi kemudian Aniesnya ke seberang yang bisa dibilang lawan politik gitu, itu nggak apa-apa. Justru ini ada kedewasaan yang menarik ya, bahwa kita tidak lagi melulu sibuk dengan pertarungan ideologis, tetapi nanti kontestasi karya dan gagasan. Mas Anies ini punya banyak kelebihan. 5 tahun di Jakarta, kami VKS full mendukung, kami sangat puas. Jack Linko lah, kemudian tapi kemudian PKS memilih zona aman ya dengan bergabung dengan koalisi besar ya. Zona aman, ada pengalaman baru lah. Oke, baik, saya ke Mas Dave. Mas Dave, dari Jawa Barat kita ke Jakarta kemudian ke Banten. Kenapa Banten di Banten akhirnya balik arah nih? Balik arah. Mendukung kembali kadernya yang sebelumnya sudah didukung lagi. Ya nggak apa-apa kan. Memang kan nggak. Akhirnya katanya ada yang bilang bahwa PDIP mendukung Airin itu bikin Kim Plus pecah di Banten. Nggak juga sih. Kalau dibilang pecah sih nggak. Gini kan pecah itu ya hanya sesaat. Ya, pilkada kan selesai tanggal 27 November udah selesai. Terus kita kan terus bagaimana melanjutkan pemerintahan secara masif selama 5 tahun ke depan. Jadi ya, apapun pilihan politik yang ada di tiap-tiap daerah itu nggak masalah, karena Gerindra sama PDI pun juga di beberapa wilayah juga ada yang jalan bersama. Kalau nggak salah di Surabaya, bagaimana saya nggak hafal lah persisnya. Tapi saya tadi lihat aja sih ada beberapa deklarasi-deklarasi gitu. Jadi ya kalau beda-beda itu sih hal yang lumrah ya. Tapi kan yang penting di ujungnya begitu selesai semuanya patuh kepada satu garis, yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran. Nah itu dia, apakah akhirnya Golkar memilih berbalik arah? Karena gerah dengan kata-kata Bu Mega atau karena nggak pede dengan calon yang sebelah? Nggak bisa dibilang begitu juga gitu ya, karena kalau dibilang gerah sih nggak juga ya. Ibu Mega kan adalah biar pun adalah pesepuh bangsa. Yes. Dia tuh adalah salah satu mantan presiden, dia adalah tokoh nasional yang harus kita hargai pandangan dan pemikirannya. Jadi apapun sikapnya beliau, ya itu adalah bagian dari adat istiadat ataupun juga bagian dari perkembangan demokrasi dan politik Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang harus Mas Dev kemarin sempat ada gosip katanya The Invisible Hand tidak mau sebenarnya Bu Airin itu maju di Banten. Nah, benar nggak? Nggak juga. Invisible Hand itu siapa? Kan yang menentukan kan rakyat. Oke. Jadi kalau mau bicara seperti itu ya bicara sama rakyat lah. Jangan bicara sama partai. Oke, baik, saya ke Mbak Ria. Mbak Ria, ini banyak kejutan di akhir-akhir pendaftaran. Bahkan udah bukan injury time lagi, ini udah bisa dibilang kalau bola mah perpanjangan waktu gitu. Udah penalti extra time. Udah extra time, udah perpanjangan waktu. Ini Mas Anies akan maju, Pak Anies akan maju apa enggak di Jabar? Ini jadi kayak calon yang tertukar, saya bingung. Ini kalau nanya Pak Anies jadi maju apa enggak, kayaknya nanyanya harus ke Mas Iwan. Kalau tadi nggak dijawab aku. Tapi Mas Iwan juga nggak dijawab aku. Cuma ini kan memang ya problemnya ya, kalau kita ngeliat pilkada hari ini tuh ada dua situasi yang bertolak belakang sebenarnya ya, Mbak Anin saya ya. Pertama,
bagaimana cara partai politik melihat pilkada 2024 ini gitu ya. Jadi mereka bukan cuma melihat pilkada ANSI, tapi proyeksinya nih jauh ke depan nih, ngelihatnya pilpres nih gitu ya. Hari ini orang akan didukung, kira-kira 5 tahun lagi dia akan jadi lawan atau enggak gitu ya. Jadi nggak cuma melihat hitungan pilkada saya kira ya. Pasti ada hitung-hitungan untuk kepentingan pilpres. Entah itu mengamankan suara gitu ya, atau misalnya memastikan bahwa ruang kompetisi nanti untuk Pilpres 2029 itu bisa diamankan. Nah, sementara logika yang satu lagi adalah kecenderungan masyarakat selama ini ketika memilih di pemilihan kepala daerah itu kan tidak berbanding lurus dengan pilihan mereka terhadap partai politik ya. Sementara dari kemarin betul, padahal kita ngelihat misalnya koalisi di tingkat nasional itu kan benar-benar koalisi yang sebenarnya konteksnya adalah Pilpres kemarin gitu ya. Pilkada itu lebih personal ya, di situ ada relasi kuasa di tingkat daerah gitu ya, yang bisa jadi akhirnya gitu ya, kalau partai misalnya nih mengabaikan faktor relasi kuasa, mengabaikan popularitas kandidat, mereka bisa saja salah langkah. Contoh misalnya kayak kemarin kan kasus Airin sebenarnya gitu ya. Kalau akhirnya balik lagi ya. Jadi pada akhirnya kalau saya sih melihatnya seperti itu. Kira-kira partai lebih berat pertimbangannya di mana? Mau mengamankan kepentingan Pilpres 2029 atau memastikan kemenangan di Pilkada 2024 ini. Oke Maria, kalau misalnya dilihat dari komentar-komentar netizen banyak yang mengatakan kenapa PDIP tidak mau mengusung Anies Baswedan di Jakarta karena mungkin ada khawatiran nanti Anies akan terlalu menjadi besar dan akhirnya melumat partai itu sendiri. Kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Interupsi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Interupsi. Pemirsa, sebelum membahas soal yang tadi saya tanyakan sebelum jeda, saya mau kembali dulu biar nanti enak nariknya ke Mas Guntur sama Mas Iwan. Apakah ada yang bilang, komen netizen mengatakan bahwa ada yang bilang PDI Perjuangan dalam tanda kutip takut mengusung Anies di Jakarta karena takut Pak Anies Baswedan itu menjadi terlalu besar, kemudian mengkhianati partai yang sudah mengusungnya di Jakarta. Ada atau tidak kemungkinan ke situ, Maria? Kalau ditanya ada atau tidak pasti ada ya. Kenapa? Karena Pak Anies ini kan bukan orang partai ya. Yes. Artinya dia sebagai apa sih kalau dalam sepak bola tuh pemain free transfer gitu ya. Tawaran freelance. Ya, tawaran kalau misalnya ada tawaran yang lebih baik dalam tanda kutip gitu ya. Atau misalnya secara garis ideologi atau basis konstituen lebih dekat, kan bisa saja misalnya ya. Oke, hari ini diusung oleh PDIP gitu ya karena memang sudah kekunci gitu dari Kim, tetapi 2029 misalnya tawarannya dari PKS misalnya kayak gitu atau dari PKB yang basis konstituennya lebih dekat, bukan tidak mungkin misalnya Pak Anies berpindah. Sementara PDIP tentu juga punya kepentingan kan untuk 2029 gitu ya, apalagi pengalaman kemarin dengan Pak Jokowi gitu ya, sudah diusung 2 kali oleh PDIP, tetapi kemudian kan di akhir periode jabatannya Pak Jokowi kan kelihatan sekali ya relasi dengan PDIP tidak baik gitu ya. Nah itu yang saya kira jadi faktor pertimbangan juga buat PDIP untuk tidak mencalonkan Anies. Hal yang lain juga adalah tadi kalau kita mau lihat ya Mbak Anissa ya, tren sebelumnya kan karena PDIP ingin menang, maka popularitas dan elektabilitas kandidat itu menjadi pertimbangan paling utama ketika memilih. Pak Jokowi itu kan diusung di menit-menit terakhir kan gitu ya, karena PDIP mau menang. Nah sekarang pilihannya adalah apakah PDIP cuma mau menang saja gitu ya, atau sebenarnya ada hal yang lain yang juga kita tanya ke Mas Guntur. Ini bicara Jawa Barat ya, bukan Jakarta. Sebenarnya Jakarta kan ada kader Mas Guntur yang lain, ada kader PDIP yang lain yang elektabilitasnya cukup tinggi. Untuk Jawa Barat apakah kalau bahasanya adalah mencari cara instan untuk menang setelah bersusah payah mungkin di Jakarta? Tentu saja tidak, Mbak. Bahwa PDI Perjuangan itu tidak mengutamakan kemenangan. Mencari kemenangan ya, tapi bukan tujuan utama. Oleh itu kan kalau dalam mengapresiasi yang lagi ada bukan. Kalau politiknya tidak memahami atau
itulah yang itu saya. Tapi intinya harus ada kader PDI Perjuangan yang dimajukan dalam pilkada. Kemudian juga faktor ideologi dari program-program partai yang menyebarkan ajaran Bung Karno itu juga menjadi tujuan utama kami ya. Karena kami adalah partai kader. Jadi buat apa capek-capek kaderisasi, kemudian juga membuat sekolah partai, pengkaderan partai, anggota, tapi tiba-tiba tidak diberikan kepada kader untuk maju dalam pilkada. Oke, baik. Nah, terkait tadi pertanyaan yang tadi itu, apakah PDI Perjuangan itu ketakutan? Maksudnya kalau Anies maju di Jakarta, kemudian bisa dalam tanda kutip menggigit balik, kami tidak pernah punya ketakutan itu, ya. Meskipun ada trauma. Ada trauma. Meskipun ada trauma. Traumanya apa, Mas Guntur? Boleh dijelasin nggak? Ya, traumanya kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan udah dikasih lipat kali itu, Mbak. 2 kali plus anak dan menantunya itu kan. Tapi ya seperti itu balasannya itu kan. Tapi ya tidak membuat kami hancur kan. Ternyata PDI Perjuangan tetap menjadi pemenang dalam Pileg 2024 dan juga kalau kita percaya apa yang disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto, beliau waktu itu sebagai Gubernur Lemhanas ketika bertemu Pak Jokowi yang waktu itu ingin memenangkan Pak Prabowo. Yang kedua ingin merendahkan atau mungkin mengecilkan PDI Perjuangan, gagal. Kemudian yang ketiga ingin meloloskan PSI, itu gagal. Itu presiden 2 periode tidak mampu menghancurkan PDI Perjuangan. Apalagi ya kalau Mas Anies hanya gubernur, nggak perlu ada ketakutan seperti itu kami melihat. Bahkan kalau saya menurut saya, Mbak, masyarakat itu ada simpati ke Mas Anies sekarang juga. Ya. Oke, karena ditinggalin di Jakarta ya? Ketinggalan KRL tapi masih bisa naik bus yang lebih mahal. Mas Guntur, kita akan perbaiki sambungan dengan Anda karena putus-putus. Saya ke Mas Dev terlebih dahulu. Kalau misalnya, ini saat ini sedang mendaftar nih. Kalau misalnya Pak Anies Baswedan jadi mendaftar, berarti Kang Deddy berat di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, kalau Pak Anies jadi mendaftar ya alhamdulillah. Kenapa saya katakan alhamdulillah? Ya bagus dong. Karena emang salahnya apa? Kami semua orang berhak kalau mau maju untuk pilkada. Saya pun juga berhak kalau maju, cuma saya nggak mau maju aja. Kenapa? Karena saya nggak punya tiket. Kalau Pak Anies punya tiket ya silahkan maju dong. Itu kesempatan yang bagus, harus dimanfaatkan. Apalagi keberhasilan dan kepiawaian beliau dalam selama ini ya itu sangat baik. Jadi harus kita dukung kalau beliau ingin maju. Nah, untuk Pak Mardhani sebenarnya di Jawa Barat cukup cair ya. Setelah di Jakarta koalisi besar, di Jawa Barat PKS mengusung bersama Nasdem Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie. Seberapa cair sih sebenarnya di Jawa Barat? Kayaknya pertarungannya nggak sepahit Jakarta gitu. Ya, sebetulnya Anissa yang pertama nih harus disyukuri keputusan MK tadi ya. Dengan turun 6,5 sampai 10. Kontestasi menjadi lebih menarik. Betul. Lebih banyak calon bisa diajukan. Dan tidak banyak kota kosong ya? Ya, tidak ada kota kosong, masyarakat lebih punya engagement. Ujung akhirnya demokrasi kita membaik. Betul. Dan money politik bisa turun. Karena kenapa money politik tinggi orang nggak kenal. Sekarang misal Mas Anies maju nih, kalau saya mendoakan Mas Anies maju gitu loh. Karena akan menjadi kontestasi yang sangat menarik Jawa Barat itu. Itu provinsi yang terbesar penduduknya, dapat calon yang bagus-bagus, beruntunglah warga Jawa Barat. Itu. Oke. Kalau dikenal tak ada money politik ya. Kalau dikenal tak ada money politik. Tidak ada. Gini, dengan ada engagement, orang milih itu bukan cuma karena ada reward, tapi emang dia punya visi bagus, dia punya track record bagus, dia punya program yang bagus, dia punya tawaran yang bagus, dan itu bukan sekedar reward dari partai. Bukan cuma reward. Mas Guntur lagi, Mas Guntur masih nyambung, masih sambung bersama kami. Boleh dijawab Mas Guntur, bukan hanya sekedar reward dari partai, tapi memang rekam jelasnya, rekam jejaknya jelas. Bukan hanya sekedar reward dari partai sebagai kader berprestasi. Boleh Mas Guntur? Bagi-bagi lagi. Oh, tentu saja. Nah, ketika kami memilih kader yang untuk maju di pilkada, itu rekam jejak luar biasa, harus tercatat ya. Kader dia di backgroundnya dia di partai, kemudian kalau dia punya pengalaman tuh, seperti saya katakan tadi, seperti Mas Pram misalnya. Mas Pram itu adalah kader senior di partai, tapi juga punya pengalaman yang luar biasa di legislatif, kemudian di eksekutif. Jadi itu pilihan antara kader dan pengalaman itu adalah faktor utama ketika memilih
seseorang untuk maju dalam pilkada di Mas partai Guntur, kami. sebenarnya ada kader PDI Perjuangan yang namanya masuk radar survei. Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok. Kenapa tidak memilih Pak Ahok sebagai calon gubernur PDI Perjuangan? Ya kita melihat beginilah Mbak, kita kan masih ada suasana traumatis pilkada DKI 2016-2017, ya kan? Ya. Kita kan nggak mau mengulang lah. Kita kan mau isunya Jakarta itu benar-benar fokus isu Jakarta, tentang banjir, tentang macet, tentang kekumuhan, tentang pengangguran ya. Jangan lagi ada isu-isu soal politik identitas dan lain sebagainya. Tapi kalau masih trauma ini yang Anda usung justru lawannya yang dulu, Mas Guntur. Gimana? Saya bingung. Gimana itu Mbak? Di Jakarta kan Mas Pram. Mas Pram itu kan jalan tengah antara rivalitas nama Anies, nama Ahok yang memang dibicarakan di internal di DPP PDI Perjuangan. Ya. Akhirnya Ibu Mega menyodorkan jalan tengah, tokoh senior partai, punya pengalaman yang luar biasa, komunikator, dia humble, bisa berkomunikasi dengan semua pihak, itu yang dipilih untuk menjembatani sebagai jalan tengah antara nama Anies dan nama Ahok. Dan faktor tentu saja bukan soal elektabilitas ya di situ di Jakarta. Baik, saya ke Mas Iwan. Mas Iwan, Pak Anies 2 kali ke DPP PDI Perjuangan, yang terakhir bahkan sudah pakai baju merah. Itu negonya sebenarnya buat Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Negonya untuk membangun bangsa. Oke. Atau IKN malah. Negonya, jadi begini Mbak Anissa, kita sebenarnya itu tidak ada lawan politik di sini. Oke. Kita itu berlomba-lomba untuk membangun bangsa. Itu utamanya. Jadi kita harus melihat Indonesia secara luas. Jadi Bang Mardhani diminta, dulu sempat membangun DKI tapi nggak jadi, belum saatnya. Tapi intinya itu kita sekarang ini berlomba-lomba, memang partai sarananya. Tapi kalau memang orang bagus itu memang harus diberikan tempat membangun bangsa ini. Kita butuh ya membangun rakyat, menaikkan derajat ya rakyat ini. Ini tugas kita bareng-bareng. Siapapun, Mbak Anissa nanti dilihat, kemudian Mas Dev, kemudian Abang Mardhani. Ya kita melihat harus seperti itu. Jadi politik itu hanya sarana gitu, bukan untuk menjatuhkan dan membunuh orang, enggak. Tapi walaupun tadi Mas Guntur masih trauma loh. Mas Iwan. Kalau Cak Guntur memang traumanya sedikit aja begitu. Jadi begitulah ya, memang bisa trauma, tapi kita harus melupakan, kita harus melihat ke depan, ya kan? Nanti yang masalah belakang ya ada bagiannya ya, tapi kita harus melihat ke depan. Indonesia ini harus kita bangun. Baik, saya ke Mas Dev. Mas Dev, di Jakarta Ridwan Kamil Suswono akan melawan Pramono Anung Rano Karno serta Dharma Pongreken, calon independen yang pun kontroversial. Berarti dari koalisi sebesar itu piece of cake lah ya? Nggak boleh kita mengatakan lawan kita itu piece of cake. Ya, di dalam kontestasi politik demokrasi terbuka di era reformasi Indonesia saat ini, kita tidak boleh menganggap enteng lawan, ya, dan kita nggak boleh overconfident, tapi juga nggak boleh underconfident. Namanya kita masuk di dalam pertempuran perhelatan politik, kita harus yakin kita bisa menang. Akan tapi kita tidak boleh menganggap lawan kita itu di bawah kita. Kita harus menganggap semuanya itu on par, sama. Jadi kita harus terus rutin terus ke basis ke massa, canvassing terus menerus dari day to day, door to door campaign, terus pendekatan ke masyarakat, terus kita beradu konsep, ide dan pikiran dan gagasan. Nah, selebihnya tinggal di ujung, mainnya gimana? Tinggal dilihat nanti seperti apa pemilihan. Kami akan kembali, pemirsa, usai jeda akan membahas masih seputar pilkada. Ini berarti sudah mulai ada cair-cair dari ketegangan di masa pilpres, dan cairnya ini menurut saya cairnya sangat cair. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Interupsi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Interupsi. Pemirsa, saya kembali ke Mas Dev. Mas Dev, di Jakarta kan ini koalisinya besar sekali, 12 parpol. Kabarnya kemarin setelah putusan MK itu sempat ada yang digoda-goda untuk ke sebelah.
PKB katanya, benar nggak? Nah, nggak tahu saya, itu mesti tanya langsung ke PKB. Ya. Tapi yang pasti ya pada saat pendaftaran, pada saat deklarasi, semuanya hadir. Semua partai-partai, dan yang hadir itu bukan cuman wasekjen atau wakil ketua Dewan Pimpinan tingkat 1, enggak, langsung dari tingkat pusat. Kalau nggak ketumnya langsung sekjennya yang menghadiri deklarasi waktu itu di Hotel Sultan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa di dalam Kim Plus ini ya, untuk DKI kita sangat solid dan tidak ada diskusi apapun untuk menggeser dukungan. Kemarin Pak Ridwan Kamil sempat diserang tweet-tweet lamanya, ya. Katanya karakteristik orang Jakarta gitu. Ya. Itu tanggapan dari partai seperti apa? Ya enggak, itu kan dia langsung dia koreksi, dia akuin, ini kan menunjukkan kebesaran jiwa beliau, bukan langsung wah itu dihack ini itu segala macam berkelit ini tuh enggak. Langsung dia mengakui itu sifat saya, pemikiran saya pada saat itu yang mungkin masih belum sepenuhnya terbuka, dan dia mengakui selama berapa tahun ini dia telah semakin dewasa, semakin bijak, semakin paham akan bagaimana dinamika yang sebenarnya terjadi di tingkat pusat, dan dia bisa mengakui kesalahan tersebut. Baik, saya ke Mbak Ria. Mbak Ria, Anda melihatnya di tengah kecairan yang sangat cair ini di Pilkada, apakah memang trauma atau perseteruan dalam tanda kutip zaman Pilpres itu sudah mulai melebur? Saya nggak terlalu yakin ya. Ini kan kalau cair, karena memang politik Indonesia sangat cair. Betul. Bukan karena orangnya lebih mudah legowo dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ya selama kepentingannya ketemu gitu ya. Ini kan soal partai-partai yang kemudian perilakunya pragmatis ya. Kepentingannya adalah yang tadi saya bilang itu, mau menang pilkada atau mau mengamankan Pilpres 2024. Selama ini kalau kita lihat trennya ya Mbak Anissa, partai itu kan selalu merujuk pada hasil-hasil survei. Ya. Hasil survei itu seringkali menjadi masukan buat partai untuk memilih calon. Itu paling mudah, tren yang bisa kita lihat hampir di semua partai politik. Tapi jangan lupa bahwa partai politik itu punya kewenangan yang sangat besar, bahkan bisa dibilang absolut gitu ya, untuk menentukan siapa orang yang akan maju. Karena dia satu-satunya penjual tiket pencalonan kan. Artinya kalau Anda populer, Anda punya elektabilitas tinggi sekalipun, tapi partai tidak mau mencalonkan diri Anda, ya udah selesai gitu ya. Jadi variabel kewenangan absolut partai itulah yang bisa menafikan hasil survei. Dan ini bisa kita lihat saat ini gitu ya. Misal hitung-hitungan survei, kenapa RK? Padahal kalau kita lihat urutannya gitu ya, Anies itu nomor 1, Basuki Cahayapurnama nomor 2, RK itu nomor 3 gitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk kepentingan Pilpres 2029 atau misalnya relasi yang baik gitu ya antara pusat sama Jakarta, karena Jakarta ini walaupun sekarang statusnya sudah jadi DKJ gitu ya, tetap kan dia menjadi epicentrum politik kan semuanya di situ. Kalau Anda berhasil di Jakarta, Anda punya popularitas di Jakarta itu udah setengah masuk gitu loh ya. Walaupun sekarang istananya jauh ya, udah nggak di Jakarta lagi ya. Tapi kan kita juga nggak tahu nih, apakah pasca 2024 ini gitu ya, IKN itu masih akan berlanjut atau enggak gitu. Ya. Kayak tadi misalnya ya, kalau saya sih nangkep ya, komentarnya Bang Mardhani ya. Ini lebih kepada Bang Mardhani sebagai sohibnya Pak Anies gitu kan ya. Ini kalau Bang Mardhani ngomong gini, jangan-jangan saya lagi mikir, ini bisa dijewer nih sama pimpinan DPP PKS nih, karena secara tidak langsung mempromosikan Anies Baswedan, padahal presidennya PKS ya yang calon kan nanti ya di Pilgub Jawa Barat. Tapi lagi-lagi itu Mbak Anissa ya, kalau hitung-hitungannya cuma sekedar kalau pertimbangannya adalah popularitas, pengen menang, hasil survei itu menurut saya menjadi tapi pilihan sekarang hasil survei ternyata tidak menjadi acuan utama juga. Persis itulah gitu ya, balik lagi karena partai punya kewenangan absolut untuk menentukan, dan kemarin itu partai terkunci. Saya yakin ya, ini menurut saya nih ya, PKS kalau misalnya kemarin tidak dikasih kursi wagub, cawagup di Kim Plus, mungkin bisa balik badan. Mas Mardhani silakan Pak Mardhani dijawab. Ya, memang desainnya kan MK ini game changing ya. Yes. Karena 6,5 sampai 10. PKS 16-17% mestinya udah bisa maju kalau keputusan MK-nya datangnya awal.
Tapi ketika dia datangnya belakangan, Berarti koalisi udah sudah terlanjur dong, bisa dibilang ya udah kadung gitu. kan koalisi sudah terbentuk. Kami sudah mulai menjajaki berbagai hal. Ada penyesalan Pak Mardhani? Nggak ada. Kalau di politik tuh udah ambil keputusan, hadapi saja. PKS banyak menerima masukan, kita terima. Itu sebagai bagian dari institusi publik yang harus terima. Bahwa kita punya banyak catatan, kita sampaikan alasan-alasan kita. Dan tadi kalau tadi Mbak Uria bilang, kok Pak Mardhani muji, emang Mas Anies orang baik kok. Dan kalau Mas Anies maju, Ustadz Seyhu maju, bagus. Makanya saya bilang, orang Jawa Barat beruntung. Banyak yang orang bagus maju. Dan saya tetap akan memperjuangkan Ustadz Seyhu untuk menang gitu karena saya kan PKS gitu. Oke, saya ke Mas Dev. Mas Dev, tadi Mbak Ria menyatakan bahwa tidak ada di politik itu tidak ada lawan, tidak ada kawan, yang ada adalah kepentingan. Ya. Di Jakarta kepentingan kita lihat di Banten deh, bukan di Jakarta. Yang terlihat sekali kepentingannya Golkar. Itu tuh kenapa? Kenapa kita? Akhirnya berbalik arah. Nah, sebenarnya pertanyaannya itu ya bukan kenapa kita berbalik arah gitu ya. Kenapa kita dari awal tidak tetap mendukung Pak? Iya, itu kenapa? Kenapa? Ya karena pada saat itu ya dinamika yang terjadi adalah kita harus mendukung kader lain. Nah, akan tapi setelah kita melalui pertimbangan bahwa yang tepat itu adalah kita mendukung kader kita sendiri. Nah, maka itu kita mengkoreksi keputusan kita untuk kembali mendukung Ibu Airin. Tadi Pak Mardhani bilang kalau misalnya kalau sudah mengambil keputusan parpol tidak ada rasa menyesal. Ini kayaknya nyesal terus kemudian putar balik di Banten. Bukan menyesal ya. Ini lebih penyesuaian. Penyesuaian atau keputusan yang lebih realistis, Mas Dev? Kalau keputusan semuanya itu ada plus or minusnya, ya bisa baik bisa jelek. Nah itu harus yang dijalankan bila kita berkonsekuensi terhadap keputusan kita. Nah pada saat dimana kita bisa mengkoreksi, bisa merubah untuk kepentingan yang lebih besar dan yang lebih panjang, ya itu ya kita harus ambil. Oke, Mbak Ria boleh ditanggapi lagi untuk persoalan di Banten ini saya agak bingung gitu dengan akhirnya tadinya lepas terus masuk lagi. Itu sebenarnya apa yang dikejar? Apakah itu tadi yang seperti saya bilang ke Pak Mardhani, apakah cari aman memang Golkarnya gitu? Ada faktor cari aman saya kira. Tapi yang kedua adalah sebenarnya putusan MK 60 ya, itu kan memberi ruang lagi ya. Kalau sebelumnya nih di pilkada sebelumnya, yang namanya kandidat itu kan punya posisi tawar terhadap partai politik. Oke, tiket pencalonan memang ada di partai. Tetapi kandidat ketika dia punya popularitas, dia punya basis massa gitu, dan dia punya kans untuk memenangkan pilkada, dia bisa membuat dirinya menjadi prioritas pilihan buat partai politik gitu ya. Nah, Airin kalau kita lihat nih, itu adalah figur yang sangat populer. Di survei itu kan memang paling termasuk yang teratas gitu ya. Apalagi kita tahu politik Banten itu masih sangat kuat dinastinya. Ya di daerah itu kan relasi kuasa di daerah itu luar biasa. Ya. Orang mau memaki-maki dinasti politik di Banten tetap aja yang menang itu terus gitu ya. Jadi kalau mau menihilkan faktor tadi ya popularitas, relasi kuasa yang sudah terbentuk di lokal gitu, dan kemudian membiarkan ini kan saya melihat ya kemarin posisinya adalah Airin ingin maju ketika dia tidak dapat tiket dari partainya, ada partai lain yang sampai ditantang berani nggak ganti baju gitu jadi merah gitu. Itu hitungan politiknya kemudian oke, ini kayaknya kalau dibuang sayang nih gitu kan. Padahal kans untuk mendukung yang satu lagi belum tentu menang. Tapi gara-gara itu tadi koalisi, begitu udah bicaranya koalisi kan ya Golkar nggak bisa sepenuhnya gitu ya memutuskan secara absolut bahwa ya udah ini harus calonnya Golkar. Tapi hari ini ketika sudah ada putusan MK, partai saya kira sudah lebih leluasa sebenarnya gitu ya untuk mencalonkan calonnya masing-masing gitu ya, tanpa harus memaksakan misalnya itu tadi kawin paksa politik lewat koalisi. Cuma kasus ini mungkin agak tidak relevan untuk kasus ini agak sulit kita terapkan di Jakarta. Balik lagi tadi ya, posisi strategis Jakarta kayaknya kalau untuk balik badan terlalu berat gitu. Tapi kalau udah di tingkat daerah nih ya, di Banten, di Tangsel dan dimanapun gitu ya, partai lebih. Kalau Jabar, Jatim, Jateng balik badan masih mungkin nggak? Saya melihatnya masih mungkin. Kalau Jakarta karena tadi balik lagi posisi strategis. Kalau Jakarta
itu taruhannya kayaknya harus ditanya nih. Ke Mas Dev sama Bang Mardhani nih. Gitu. Pak Mardhani dulu boleh mungkin. Silakan. Abis itu Mas Dev boleh nanggapin. Monggo, bungkus. Kalau di PKS nggak ada yang balik badan kecuali di Tangsel ya. Tangsel karena kader betul-betul memberikan masukan yang harus didengar. Jadi kita maju sendiri, kebetulan Tangsel PKS menang, so dapat. Tadinya kita gabung karena kita nggak cukup 20%. Lagi-lagi dengan MK kita punya kebebasan. Oke, Mas Dev, lanjut. Ya gini, ini kan nama politik itu penuh dengan dinamika. Yes. Ya, jadi ya memang dinamika yang harus dilalui seperti itu. Akan tapi ya keputusan sudah dibuat, pendaftaran sudah dilaksanakan, jadi sudah no turning back now kan. Ya kecuali ada tadi yang dibilang laissez-faire lagi bergerak di ujung. Nah entahlah ya, kalau itu udah nggak ngerti saya. Akan tapi kalau sekarang ya kita sudah membuat keputusan dan keputusan itu sudah kita jalankan. Oke, baik. Saya ke Mas Iwan. Mas Iwan tadi Mbak Ria berbicara bahwa memang partai-partai ini mengutamakan kadernya tentunya. Betul. Tapi Pak Anies ini termasuk orang yang menggunakan partai politik hanya sebagai political vehicle, tapi di mana aja laku. Jakarta laku, Pilpres laku. Ini Jawa Barat ternyata ada lagi. Banyak orang melihatnya jadi kok Pak Anies kayak jabatan hunter ya. Gitu. Jadi kalau dibilang jabatan hunter, Ustadz Mardhani paham betul. Pak Anies itu tidak pernah menawarkan diri. Itu harus kita pegang. Jadi menteri, kemudian disudahkan 2 tahun, dipanggil lagi jadi calon gubernur. Ya, begitu juga jadi calon presiden. Paham betul Ustadz Mardhani. Jadi intinya itu kalau memang kita bagus, Pak Anies itu kan bagus, tidak ada yang mengatakan tidak bagus, ya. Saya dari mahasiswa itu, beliau itu dari idola itu. Saya aktivis mahasiswa, beliau aktivis itu. Kalau namanya dengar nama Anies, itu orang udahlah ya, sudah luar biasa. Banyak yang bilang ini kalau dia pidato, beliau pidato itu mirip-mirip sama Soekarno. Beberapa teman mengatakan seperti itu. Kalau yang benar. Dan saya tanya beberapa orang, banyak sekali yang terpesona itu ketika Pak Anies itu berpidato, karena isi kepala itu kan penuh. Ya, jadi isi kepala penuh disampaikan itu menarik. Dan saya tanya juga ke teman-teman anak UI, wah itu kalau datang ke UI itu beda gitu, beda suasananya. Jadi begitu Pak Anies maju jadi capres, beliau itu di mana aja kan sudah. Nah, tapi 45 juta kan, 45 juta. Mau di Aceh, Padang, Medan, Jambi, sampai ke Papua, ya kan? Di mana aja sebenarnya bisa untuk membangun bangsa ini. Ya, kemudian tidak harus kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kubunya pindah-pindah sampai yang pernah trauma pun akhirnya memutuskan kayaknya bakal ngusung Pak Anies di Jabar. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Interview. Udah segmen terakhir. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Interupsi. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur masih bersama kami? Iya, siap Mbak. Mas Guntur tadi bilang sebenarnya masih trauma di tahun 2017. Tapi karena kayaknya ini Jabar udah positif, tinggal berapa jam lagi nih? Kapan nih? Ya. Jadi intinya kan kita kan tidak boleh mengulangi kesalahan yang lalu. Kalau yang lalu seperti itu ya jangan diulangi lagi. Kan intinya seperti itu. Trauma dalam arti kan tidak mau lagi terjebak kepada kesalahan yang sama. Karena itulah kalau dalam konteks Pilkada DKI, Ibu Mega itu kan menyodorkan Mas Pram sebagai jalan tengah antara nama Anies dengan nama Ahok, agar kita sama-sama fokus kepada persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Kemudian yang menarik, Mbak, Mas Anies itu kan kita lihat kalau dalam bahasa saya ini, bahasa di komunitas kami ini kembali ke hikmah, kembali ke akarnya. Waktu beliau itu sebagai rektor Paramadina, sebagai tokoh Islam yang moderat, sebelum beliau itu dikelilingi oleh kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai tokoh-tokoh intoleran. Ini kayaknya Mas Guntur nyindir Pak Mardhani ya. Sekarang kan sudah tidak.
Ya kan? Enggak. Waktu pilpres kan masih sama PKS. Tapi kan di situ ada Caimin. Ada Caimin yang juga ikut memoderasi di sekelilingnya. Nah, sekarang saya kira kalau orang sudah berubah, ya kita terimalah perubahan itu. Dan menurut saya juga Pak Prabowo juga dipilih karena masyarakat juga melihat beliau sebagai sosok yang berubah, kan? Bukan seperti Pak Prabowo tahun 2014. Bukan 2019, tapi Pak Prabowo dengan sosok yang baru kan, yang lebih humble, yang hijawani gitu kan. Jadi kalau orang sudah mau berubah, kita lihat perubahan-perubahan itu gitu, secara positif ya. Jangan menstigma seseorang dengan persoalan-persoalan yang sudah ada di belakang. Begitu, Mbak. Oke, jadi gimana nih? Jabar siapa, Mbak? Yang masuk. Jabar siapa? Belum nih. Biasanya wartawan kan sering mendapat informasi pertama. Belum nih, masih ongoing nih, kayak Mas Guntur kan harusnya lebih tahu dong. Saya ke Pak Mardhani, ini tadi kayak Mas Guntur nyindir Pak Mardhani. Tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang tersindir. Kami kebetulan sempat jadi ketua tim saya waktu itu. Anies Sandi itu fokus aja ke elektoral. Bahwa ada kasus 212, ada kasus Pak Ahok, buat kami itu di luar dari kerjaan elektoral. Yang kami lakukan gimana OKOC, keren banget itu. Yang kami lakukan gimana kita satu TPS 10 relawan penggerak. Nah, akhirnya karena gini, the evil is in the detail. Ya, there is no rocket science in winning election. Nggak ada yang rumit kok menang pemilu. Suaranya jelas kok di TPS. Tinggal petanya jelas, timnya jelas, targetnya jelas. Nah, itu yang kami lakukan. Dan untuk sampai ke situ tuh detail sekali. Sampai kami menemukan, contoh nih, waktu Pilkada 2017, survei pertama Mas AHY. Yang dua Pak Ahok. Mas Anies ketiga. Kita survei. Tuh hasil survei semua lembaga satu, Mas Anies ketiga. Kita survei, benar Mas Anies ketiga ternyata. Tapi kita nggak usah khawatir, masih ada 2 bulan. Kami kan gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 itu 14 hari terakhir ngebut. Jadi nggak ada yang tersinggung. Dan Anies menang dengan penuh elegansi waktu 2017 dan dibuktikan 5 tahun memimpin Jakarta nggak ada kasus minoritas yang tertindas, tidak ada kasus rasial, nggak ada kasus, justru adanya cerita-cerita baik. Oke, baik, saya kembali ke Mbak Ria. Mbak Ria, apakah Pilkada 2024 ini akan sama seperti Pilkada yang lalu? Terutama yang ramai itu kan di 2017-2018. 2017 ada DKI, 2018 ada Jabar, Jatim, Jateng. Apakah akan sama atau ada warna baru dengan adanya keputusan MK itu? Kalau warna barunya saya kira putusan MK ya, dampak paling nyata dari putusan MK itu adalah membuka ruang kontestasi yang lebih luas gitu ya, dan lebih setara sebenarnya. Partai punya kesempatan tidak harus dibelenggu gitu ya oleh aturan main yang sebenarnya dibikin juga sendiri sama partai kan. Saya sering bilang partai ini makanya sering bikin aturan itu yang akhirnya dia menggali kuburnya sendiri di kemudian hari gitu ya. Termasuk soal threshold ini tadi. Jadi itu yang pertama, membuka arena kontestasi yang lebih setara, dan ini menurut saya bagus dalam konteks demokrasi. Masyarakat lebih punya pilihan yang luas gitu ya. Competitiveness-nya itu semakin baik gitu ya. Sehingga hak politik masyarakat untuk atau hak politik warga negara ya, pertama untuk dipilih dia menjadi lebih terbuka. Ya. Yang kedua untuk memilih pun juga menjadi lebih leluasa gitu ya. Kita tidak disodori pilihan yang terbatas yang dipaksakan oleh partai. Nah, cuman problemnya gini. Tadi kawin paksa karena koalisi itu. Betul. Nah, problemnya nih ya, kalau kita bicara Pilkada 2024 hari ini, sekarang ini kan banyak publik yang marah nih. Ya, minimal kalau kita lihat perbincangan netizen ya di sosial media. Ya. Kenapa? Karena mereka merasa ketika kemarin kita sudah dukung misalnya calon pada saat Pilpres gitu, mereka kan punya harapan bahwa pada saat Pilkada nanti gitu ya partai akan tetap konsekuen dengan pilihan-pilihannya. Nah, cuma ternyata pada saat Pilkada sekarang ini partai punya logiknya sendiri, partai punya pilihannya sendiri yang menurut saya kesannya adalah mengabaikan aspirasi para pemilihnya di Pilpres dan Pileg lalu. Problemnya adalah masyarakat hanya bisa menghukum
partai politik tersebut gitu ya, atau calon yang mereka usung kemarin itu kan masih 5 tahun lagi nih, 2029. Yes. Saya kok jadi mikir jangan-jangan nih partai-partai ini gitu ya, mereka mengabaikan aspirasi publik karena mereka mikir 2029 masih lama. Ntar juga lupa. Saya mau bertanya ke Pak Mardhani sebenarnya, mengapa partai mengabaikan aspirasi masyarakat yang memilihnya di Pilpres dengan berbelok ke Kimples? Untuk yang koalisi di pusat ya, saya kira kalau yang kalau pilkada kan memang ada faktor, kita kalau di pilkada itu tidak terlalu mempertimbangkan pilpresnya siapa. Jadi boleh saja, pilpresnya boleh Pak Prabowo dengan Gerindranya, Golkar, macam kita boleh saja. Kami memang di PKS kalau buat pilkada dibebaskan. Tidak harus ikut koalisi perubahan di pilkada ya. Kalau di pilkada. Kalau terkait dengan bagaimana sikap PKS, setahu saya PKS nanti akan mengumumkan sikap jelasnya apakah bergabung dengan Kim Plus secara keseluruhan ataukah punya catatan lain, nanti teman-teman DPP akan mengumumkan. Tetapi buat saya pilihan koalisi oposisi kadang-kadang bukan pilihan yang misal sifatnya akidah, benar salah tidak. Ini teknis taktis saja, strategis. Kita boleh karena memang toh di sini bukan musuh, di sini juga bukan berkawan secara ideologis. Yang penting semuanya punya kepentingan untuk membangun negeri. Itu saja. Oke, saya ke Mas Dev. Pendaftaran tinggal beberapa jam lagi, tidak ada putar arah lagi? Tidak ada. Semua sudah fix, sudah selesai. Baik, sudah fix untuk berlaga di Pilkada 2024. Golkar sudah punya jagoan-jagoannya semuanya? Semua sudah disebar, B1 KWK-nya sudah dibagikan dan sudah sebagian besar sudah mendaftar. Oke, baik. Saya ke Mas Iwan. Mas Iwan ini masih belum juga ini. Belum coba ya? di WhatsApp temennya. Jadi enaknya begini, kalau film tadi, tahu kan film India? Kalau saya bilang film India, bintangnya itu harus belakangan. Oke. Kalau cepat langsung bubar kan. Jadi inilah indahnya demokrasi kita. Tapi saya tambahkan tadi Mbak Nisa, kenapa tadi partai-partai banyak berubah? Karena memang putusan 60 itu merubah semua strategi. Gitu. Suka apa tidak suka, ini kok berubah? Memang berubah. Jadi ibarat main bola tadi udah diatur lawannya begini, tiba-tiba berantakan semua. Yes. Gitu. Jadi kenapa berubah itu wajar. Kalau partai politik itu tadinya mereka yang nggak bisa jadi bisa. Gitu. Tadinya harus berteman, ya sekarang sendiri juga bisa gitu. Dan punya potensi. Iya. Nah, karena partai itu kan memang dibuat untuk mencari pemimpin kan. Kalau memang nggak cari pemimpin ngapain? Tadinya kan karena nggak cukup, mau nggak mau kan harus mendukung calon orang lah, ya kan? Ini udah cukup karena sangat rendah sekali. Bagus ya, bagus. Itu umpamanya seperti DKI ini, itu sebenarnya 8 pasang bisa. Tadi kalau lebih cepat lagi, 1 bulan sebelumnya, mungkin itu bisa 5 pasang loh itu. Benar. Ya itu udah, karena memang antara Pilpres seperti 2012 lalu ya, banyak. Bagus ya, nanti calonnya banyak seperti kata Ustadz Madari tadi, Jabar itu bagus kalau nanti semuanya maju. Jakarta ini pun begitu juga kan. Nah, setelah banyak yang maju, baru hukumnya dirapikan lagi, money politiknya supaya kita membangun bangsa ini, Mbak Anissa. Ya capek juga melihat bangsa ini terkapar begini-begini terus ya kan. Ya, jadi itu harus diperbaiki supaya kita melompat jauh ke depan bangsa ini. Oke, baik. Begitu Mbak Anissa. Baik, saya kembali ke Mas Guntur. Mas Guntur, sudah tinggal beberapa jam lagi, masih belum ada kejutannya ini. Credit title sudah mau diputar, Mas Guntur, oleh KPU. Sebentar lagi selesai. Ini kapan ditunggu kejutannya? Atau bagaimana selama ini, sejauh ini komunikasi Pak Anies dengan Ibu Megawati? Adakah yang mandek? Kejutannya itu sampai penutupan, Mbak. Penutupan kan jam 12 malam. Ya. Berarti sebelum 12 malam PDI Perjuangan akan mendaftar ke KPUD Jawa Barat. Jadi kejutan itu akan dibicarakan pada esok hari. Yang menjadi headline di media-media. Jadi wartawan harus begadang ya malam ini, Mas Guntur ya? Iya. Terus kemudian kalau komunikasi antara Ibu Mega dengan Mas Anies kan memang belum pernah ketemu ya, Pak. Oke. Tapi kan kita sudah menjembatani lah. Dan saya kira kan Mas Anies tuh tokoh intelektual yang
sangat menghargai pemikiran. Tapi Pak Anies sudah pernah mencoba untuk bertemu Bu Mega? Saya kira belum pernah, Pak. Belum. Waktu ke DPP kemarin itu kan, Ibu itu waktu itu ada rapat dengan pengurus DPP. Makanya yang menemui itu Bang Rano, Bang Dul, yang menemui Mas Anies waktu ke DPP itu. Waktu itu. Tapi Pak Anies ada mungkin ingin ketemu dengan Ibu untuk berbicara langsung? Nah, saya kurang tahu itu, Pak. Saya kurang tahu. Oke, baik. Terima kasih. Gimana? Gimana Mas Guntur? Sebentar lagi kita tunggu, bentar lagi nih. Sebentar lagi ya, baik, akan kami tunggu terus, kami nantikan kejutan-kejutan di menit terakhir seperti kejutan dengan keputusan 60 MK yang kemudian mengubah peta perpolitikan di 1 minggu jelang pendaftaran pilkada. Ketika itu 1 pekan yang lalu kita akan masih nantikan seberapa seru jalannya kontestasi pilkada ini. Apakah isu kelompok itu masih akan digunakan di pilkada kali ini? Kita harapkan tidak. Terima kasih para narasumber telah bergabung dengan kami, Mbak Ria, Bang Iwan, Pak Mardhani, Mas Dev, Mas Guntur telah bergabung bersama kami di Interupsi. Akhir kata saya Anisha Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas pamit. Selamat malam. Thank you Mbak Ria. Thank you Mas